Suara piring pecah terdengar nyaring, memecah kesunyian pagi di sebuah rumah tipe 45 yang terletak di pinggiran kota Jakarta. Bunyi itu diikuti oleh teriakan melengking seorang wanita muda, teriakan yang sudah menjadi sarapan sehari-hari di rumah itu. Ya Tuhan! Lagi? Pecah lagi. Astaga ibu, ini piring keramik mahal. Baru saja dibeli minggu lalu. Rina berdiri dengan pinggang berkacak. Matanya melotot tajam ke arah sosok ringkih yang sedang gemetar di sudut dapur. Di sana, berdiri Ibu Sumiati. Wanita berusia 75 tahun dengan rambut putih yang sudah menipis dan tubuh yang membungkuk dimakan usia. Tangannya yang keriput dan penuh bintik hitam gemetaran hebat, mencoba memungut pecahan beling di lantai. Maaf. Maafkan Ibu. Nduk Rina. Tangan Ibu licin tadi. Suara Ibu Sumiati terdengar lirih, serak, dan penuh ketakutan. Ia seperti anak kecil yang tertangkap basah melakukan kesalahan fatal. Licin? Alasan saja. Bilang saja kalau ibu itu sudah tidak becus memegang barang. Rina membentak, tidak peduli pada air mata yang mulai menggenang di mata keruh mertuanya. Sudah kubilang, kalau makan pakai piring plastik saja, kenapa harus sok pakai piring tamu? Lihat sekarang. Berantakan semua. Rina menyambar sapu dengan kasar, hampir mengenai kaki Ibu Sumiati. Minggir. Biar aku yang bersihkan. Kalau ibu yang bersihkan, nanti malah kaki ibu yang luka, terus infeksi, terus kami lagi yang harus keluar uang buat dokter. Minggir. Ibu Sumiati mundur perlahan dengan langkah tertatih. Lututnya sakit karena rematik yang kumat setiap pagi. Tapi rasa sakit di hatinya jauh lebih perih. Ia hanya ingin membantu mencuci piring bekas sarapan anak dan menantunya. Ia ingin merasa berguna. Tapi di rumah ini, niat baiknya selalu dianggap sebagai bencana. Ia berjalan merambat pada dinding menuju kamar belakang. Kamar sempit yang dulunya adalah gudang. Di sanalah ia tidur. Kasurnya tipis, diletakkan langsung di lantai karena Rina bilang ranjang membuat kamar sempit itu sesak. Bau apek dan bau minyak gosok menguar dari ruangan itu. Bagi Rina, itu adalah bau orang tua yang menjijikkan. Bagi Ibu Sumiati, itu adalah satu-satunya tempat ia bisa bersembunyi. Ibu Sumiati duduk di tepi kasur tipisnya, memandangi kedua tangannya yang masih gemetar. Dulu, tangan ini kuat. Tangan ini yang mencangkul sawah di kampung setelah suaminya meninggal muda. Tangan ini yang menggendong Agus, anak sematawayangnya, berjalan kaki kilometer demi kilometer untuk berobat saat Agus demam tinggi. Tangan ini yang membiayai Agus kuliah sampai jadi sarjana dan bekerja di kota. Gus. Agus. Bisiknya pelan, memanggil nama anaknya. Tapi Agus tidak ada di sana. Agus sudah berangkat kerja pagi-pagi sekali, bahkan tanpa sempat pamit atau mencium tangan ibunya seperti dulu. Sejak menikah dengan Rina 3 tahun lalu, Agus berubah. Anak laki-laki yang dulu lembut dan penurut itu kini menjadi pendiam, seolah takut pada bayangannya sendiri, dan lebih takut lagi pada istrinya. Siang harinya, terik matahari membuat udara di dalam rumah terasa pengap. Kipas angin di kamar Ibu Sumiati sudah rusak berbulan-bulan, tapi ia tidak berani minta diperbaiki. Ia takut Rina akan marah lagi soal tagihan listrik. Perut Ibu Sumiati berbunyi. Ia lapar. Sejak pagi ia belum makan apa-apa karena insiden piring pecah itu membuatnya kehilangan selera. Atau lebih tepatnya, membuatnya takut untuk keluar kamar. Dengan memberanikan diri, ia melangkah keluar menuju dapur. Rumah sepi. Rina mungkin sedang tidur siang di kamar atas yang ber-AC, atau sedang pergi arisan dengan teman-temannya. Di meja makan, ada tudung saji. Mata Ibu Sumiati berbinar. Ia membuka tudung saji itu dengan harapan ada sisa lauk makan siang. Kosong. Hanya ada sisa tulang ayam yang sudah digerogoti bersih dan sedikit kuah sayur yang sudah dingin. Hati Ibu Sumiati mencelos. Ia tahu Rina memasak ayam goreng balado kesukaan Agus hari ini. Bau harum cabai dan bawang masih tercium di udara, tapi tak ada sepotong pun yang disisakan untuknya. Ibu Sumiati menghela napas panjang.
Ia mengambil piring plastiknya, piring khusus yang ditentukan Rina untuknya. Piring berwarna hijau kusam yang penuh goresan. Ia menuju penanak nasi. Untungnya masih ada nasi. Meski itu nasi kerak yang agak keras di bagian pinggir. Ia menyendok nasi itu, lalu menuangkan sedikit kuah sayur sisa tadi. Tidak ada daging, tidak ada tahu, bahkan kerupuk pun tidak ada. Hanya nasi dan kuah dingin. Alhamdulillah. Masih ada rezeki, gumamnya, mencoba menghibur diri sendiri. Ia duduk di kursi plastik di pojok dapur, dekat tempat sampah, dan mulai menyuap nasi itu pelan-pelan. Giginya yang tinggal sedikit membuatnya kesulitan mengunyah nasi yang agak keras, tapi ia memaksanya masuk. Rasanya hambar, tapi air mata yang jatuh ke piring membuatnya terasa asin. Tiba-tiba, pintu depan terbuka. Rina pulang, bukan dari arisan, tapi menjemput cucu Ibu Sumiati, Bagas, yang baru pulang sekolah TK. Nenek. Bagas, bocah 5 tahun yang lucu itu berlari ke arah dapur saat melihat neneknya. Wajah Ibu Sumiati langsung cerah. Segala rasa lapar dan sedihnya hilang seketika. Cucuku sayang. Bagas sudah pulang nak. Ia meletakkan sendoknya dan merentangkan tangan. Ingin memeluk cucu semata wayangnya. Tapi sebelum tangan keriput itu menyentuh Bagas, Rina sudah menarik tas sekolah anaknya dengan kasar, membuat Bagas mundur menjauh. Eits! Jangan dekat-dekat nenek, bentak Rina. Ibu Sumiati tertegun, tangannya masih menggantung di udara. Kenapa, Dok? Ibu cuma mau peluk Bagas. Ibu itu bau. Lihat baju ibu. Lusuh begitu, bau minyak angin campur keringat. Rina menatap jijik ke arah daster batik Ibu Sumiati yang sudah pudar warnanya. Bagas baru pulang sekolah, sudah mandi bersih tadi pagi, nanti ketularan bau apek ibu. Lagi pula, ibu lagi makan apa itu? Jorok. Nanti Bagas sakit perut kalau dekat-dekat makanan bekas ibu. Ini cuma nasi kuah. Duk, sudah? Sana masuk kamar. Bagas, ayo naik ke atas. Mama belikan burger tadi. Jangan main sama nenek. Nenek sudah tua. Banyak kuman. Rina menyeret Bagas naik ke lantai 2. Bocah itu sempat menoleh ke belakang, menatap neneknya dengan bingung, tapi tidak berani membantah ibunya. Pintu kamar atas tertutup. Klik. Ibu Sumiati kembali sendirian di dapur. Nasi di piringnya kini terasa seperti kerikil tajam yang melukai tenggorokan. Ia tidak jadi melanjutkan makannya. Ia membawa piring itu ke wastafel, mencucinya, lalu berjalan tertatih kembali ke kamarnya yang gelap. Di dalam kamar, ia membuka lemari kayu tua miliknya. Di sana, tersimpan harta karun yang tak ternilai harganya bagi dia. Sebuah kain batik tulis motif Solo yang sudah ia simpan selama 40 tahun. Itu adalah kain yang ia pakai saat menggendong Agus waktu bayi. Kain itu masih terlipat rapi, harum bunga melati kering yang ia selipkan di antaranya. Ia mengelus kain itu. Gus, ibumu rindu. Kapan kita bisa bicara berdua, nak? Ibu merasa asing di rumah ini. Sore harinya, Agus pulang kerja. Wajahnya lelah, kemejanya kusut. Ia adalah seorang pegawai administrasi biasa dengan gaji pas-pasan yang harus menanggung cicilan rumah, mobil, dan gaya hidup istrinya yang cukup tinggi. Beban hidup membuatnya menjadi pria yang pendiam dan cenderung menghindari konflik. Begitu Agus masuk rumah, Rina sudah menyambutnya, bukan dengan segelas teh hangat, tapi dengan omelan. Mas, kamu harus bicara sama ibumu, kata Rina tanpa basa-basi. Bahkan sebelum Agus sempat melepas sepatunya. Agus menghela napas berat. Ada apa lagi, Rin? Aku baru pulang, capek. Tadi pagi dia pecahkan piring keramik kesayanganku. Piring yang aku beli online itu. Mas, mahal. Terus yang tadi, dia mau peluk-peluk Bagas padahal badannya bau apek belum mandi. Aku ngeri Bagas kena penyakit kulit atau TBC atau apalah. Rina, jaga mulutmu. Itu ibuku, kata Agus lemah, suaranya tidak bertenaga. Iya, itu ibumu. Tapi dia tinggal di rumahku.
Rumah kita. Mas, aku sudah tidak tahan. Rumah ini jadi bau pesing sejak dia makin pikun. Kemarin dia kencing di celana di ruang tamu. Mas lupa? Sofa kita jadi bau. Teman-temanku mau datang arisan minggu depan. Aku malu mas. Malu kalau ada bau orang tua jompo di rumah ini. Agus memijat pelipisnya yang berdenyut. Terus aku harus bagaimana? Mengusir ibu? Dia tidak punya siapa-siapa lagi di kampung Rin. Tanahnya sudah dijual buat DP rumah ini. Ingat, kata-kata Agus membuat Rina terdiam sejenak. Tapi matanya tetap memancarkan kemarahan. Memang benar, uang muka rumah ini dibayar dari hasil penjualan tanah warisan Ibu Sumiati di desa. Waktu itu, Rina sendiri yang membujuk Ibu Sumiati dengan janji manis. Ibu jual saja tanahnya, ikut kami ke kota. Nanti ibu hidup enak, Rina yang urus, Agus yang jaga. Ibu tinggal duduk manis. Janji manis itu kini sudah basi. Busuk dimakan kenyataan. Aku nggak mau tahu mas. Pokoknya kamu harus cari solusi. Atau setidaknya, bilang sama ibumu, jangan keluar kamar kalau ada tamu. Dan jangan sembarangan sentuh barang-barang di dapur. Rina menghentakkan kaki dan pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Agus berjalan gontai menuju kamar belakang. Ia membuka pintu perlahan. Lampu kamar itu remang-remang. Hanya diterangi bohlam 5 watt yang suram. Ia melihat ibunya sedang duduk bersimpu di atas sajadah. Sedang sholat maghrib. Tubuhnya yang kecil tampak berguncang dalam doa. Agus berdiri di ambang pintu. Hatinya terasa teriris. Ia ingat betul bagaimana tubuh kecil itu dulu menjadi tameng baginya saat ayahnya marah. Bagaimana tubuh itu memeluknya saat ia gagal ujian. Bagaimana tubuh itu banting tulang menanam padi agar ia bisa pakai sepatu ke sekolah. Selesai salam, Ibu Sumiati menoleh. Melihat anaknya berdiri di sana, senyumnya merekah lebar. Senyum tulus yang menampilkan gusi yang ompong. Agus, anakku sudah pulang, katanya lembut. Ia berusaha berdiri, tapi lututnya goyah. Agus buru-buru maju dan memegang lengan ibunya. Ibu duduk saja, kata Agus pelan. Kamu sudah makan, Le? Nak? Panggilan sayang Jawa. Wajahmu kok pucat? Rina masak enak tadi. Baunya harum sampai sini. Kamu makan yang banyak ya. Biar kuat kerjanya. Agus menelan ludah yang terasa pahit. Ibunya mengkhawatirkan makannya. Padahal ia tahu ibunya sendiri hanya makan sisa tulang hari ini. Ia melihat piring plastik hijau di meja kecil di sudut kamar. Bu. Suara Agus bergetar. Maafkan Agus ya, Bu. Minta maaf kenapa toh, Le? Kamu ini aneh. Ibu senang kok di sini. Bisa dekat sama kamu, sama cucu. Cuma ya itu. Ibu sering bikin repot Rina. Tangan ibu ini loh, suka gemetar sendiri. Tadi piringnya pecah. Kamu jangan marah sama Rina ya. Dia itu capek mengurus rumah. Ibu yang salah. Ibu Sumiati justru membela menantunya. Hal itu membuat dada Agus semakin sesak. Rasa bersalah menghimpitnya begitu kuat hingga ia sulit bernapas. Ia ingin berteriak, ingin memeluk ibunya dan berkata bahwa ia akan melindunginya. Tapi bayangan wajah marah Rina, tagihan-tagihan yang menumpuk, dan ketakutan akan pertengkaran rumah tangga membuatnya kembali menjadi pengecut. Ibu, istirahat ya. Agus mau mandi dulu. Agus melepaskan tangan ibunya dan buru-buru keluar dari kamar itu, melarikan diri dari tatapan mata ibunya yang terlalu suci untuk dosa yang sedang ia biarkan terjadi. Malam itu, suasana makan malam hening dan mencekam. Rina sengaja membanting-banting sendok ke piring untuk menunjukkan kekesalannya. Bagas makan dengan diam, merasakan ketegangan orang tuanya. Setelah Bagas tidur, Rina kembali melancarkan serangannya di kamar tidur mereka. Mas, aku serius, kata Rina sambil mengoleskan krim malam di depan cermin. Kalau ibumu masih begini terus, aku bisa gila. Kemarin dia lupa matikan kompor. Hampir saja rumah ini kebakaran, Mas. Kamu mau kita mati hangus gara-gara orang pikun? Itu cuma sekali, Rin.
Sekali itu cukup buat membunuh kita semua. Dengar ya Mas. Aku kasih kamu pilihan. Bawa dia ke panti jompo, atau pulangkan dia ke kampung. Terserah mau ditaruh di gubuk siapa. Yang penting dia tidak di sini. Panti jompo butuh biaya mahal, Rin. Dan di kampung dia sudah tidak punya rumah. Tidak ada kerabat dekat. Rina berbalik, menatap suaminya dengan tatapan dingin yang menusuk tulang. Kalau begitu, buang saja dia. Agus tersentak. Rina, kamu bicara apa? Itu manusia. Itu ibuku. Bukan kucing. Ya terus kamu mau aku yang pergi? Kamu mau aku bawa Bagas pergi dari sini dan kita cerai? Kamu pilih mana? Ibumu yang sudah bau tanah itu, atau istri dan anakmu yang masih punya masa depan? Ancaman itu. Ancaman yang paling ditakuti Agus. Ia tidak bisa hidup tanpa Rina dan Bagas. Ia adalah lelaki lemah yang bergantung pada istrinya untuk mengurus segala hal. Jangan bicara begitu. Agus memohon. Besok akhir pekan, kata Rina. Suaranya tiba-tiba berubah datar dan penuh rencana licik. Matanya menyipit seperti ular yang sedang mengincar mangsa. Kita ajak dia jalan-jalan. Jalan-jalan? Tumben? Agus bingung. Iya. Kita bilang mau ajak dia piknik. Ke puncak. Atau ke arah hutan pinus yang sepi itu. Udara segar bagus buat orang tua, kan? Rina tersenyum. Tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Senyum itu mengerikan. Maksudmu apa, Rin? Jantung Agus berdegup kencang. Ia mulai menangkap arah pembicaraan istrinya, dan keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. Kita tinggalkan dia di sana, Mas. Gila. Kamu gila. Agus setengah berteriak, tapi Rina segera membekap mulutnya. STT, jangan bangunkan Bagas. Dengar, Mas. Ini demi kebaikan kita semua. Di sana banyak orang lewat kok. Nanti pasti ada dinas sosial atau orang baik yang nemuin dia dan bawa dia ke panti sosial negara. Gratis. Kita nggak perlu bayar. Dia bakal diurus negara. Di sini, kita yang sengsara. Kamu mau karirmu hancur karena stres mikirin rumah? Kamu mau Bagas tumbuh di rumah yang bau pesing? Rina mencengkeram bahu Agus. Pikirkan masa depan Bagas, Mas. Ibumu itu sudah tua. Hidupnya sudah selesai. Dia cuma beban sekarang. Kalau kamu tidak berani, biar aku yang atur semuanya. Kamu cukup diam dan menyetir mobil. Agus terduduk lemas di tepi kasur. Bayangan wajah ibunya yang tersenyum ompong tadi sore berputar di kepalanya. Ibu senang kok di sini. Bisa dekat sama kamu. Tapi kemudian bayangan Rina yang membawa pergi Bagas dan meninggalkannya sendirian juga menghantuinya. Agus menundukkan kepala, membiarkan air mata kepengecutan menetes ke lantai. Ia tidak menjawab Rina. Dan bagi Rina, diam itu berarti setuju. Malam semakin larut. Di luar, angin berhembus kencang menggoyangkan dahan pohon mangga. Di kamar belakang yang sempit, Ibu Sumiati sedang susah payah menjahit kancing baju Agus yang copot, menggunakan penerangan lampu yang remang. Matanya yang rabun menyipit. Tangannya gemetar menusukkan jarum. Biar Agus ganteng kalau kerja besok, gumamnya sambil tersenyum sendiri. Ia tidak tahu bahwa di kamar sebelah, nasibnya sedang diputuskan. Ia tidak tahu bahwa kancing yang ia pasang dengan penuh cinta itu akan dipakai oleh anaknya untuk menyetir mobil yang membawanya menuju kematian. Malam itu, iblis tidak datang dalam wujud hantu yang menyeramkan. Iblis datang dalam wujud bisikan istri di telinga suami, dan dalam wujud diamnya seorang anak yang melupakan susu yang pernah menghidupinya. Hari Jumat itu, langit Jakarta tampak abu-abu. Seakan tahu ada rencana gelap yang sedang disusun di rumah nomor 12B. Di ruang tengah, Rina sedang sibuk memasukkan baju-baju ganti Bagas ke dalam tas ransel bergambar superhero. Ia bergerak gesit, tapi matanya dingin. Agus duduk di sofa, memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Ia menatap layar televisi yang mati, bayangan wajahnya sendiri terpantul di sana wajah seorang pengecut. Mas, panggil Rina.
membuat Agus tersentak. Ingat skenarionya. Jangan pasang muka seperti orang mau melayat begitu. Kamu harus senyum. Kalau ibu curiga, rencana kita bisa gagal. Agus menelan ludah. Rin, apa tidak ada cara lain? Kita titip saja di kampung sebelah, di rumah Pak RT lama. Mas. Rina membanting tumpukan baju ke sofa. Pak RT sudah meninggal 2 tahun lalu, dan rumah lama ibu sudah jadi ruko orang lain. Mas mau taruh ibu di mana? Di emperan toko? Sama saja kan? Bedanya, kalau di hutan, setidaknya udaranya segar. Siapa tahu ada pendaki gunung yang baik hati nemuin dia. Itu nasib dia, Mas. Bukan urusan kita lagi. Logika Rina yang bengkok itu terdengar masuk akal di telinga Agus yang sudah tertutup ketakutan. Ketakutan akan kehilangan istri dan kenyamanan hidupnya. Sekarang, Mas masuk ke kamar ibu. Bilang sama dia, ingat, nadanya harus gembira, perintah Rina. Agus menyeret kakinya yang terasa berat seperti digelayuti batu. Ia menuju kamar belakang. Di depan pintu kayu yang catnya sudah mengelupas itu, ia berhenti lama. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu. Jeklek. Ibu Sumiati sedang duduk di lantai, melipat mukena lusuhnya. Melihat Agus masuk, ia tersenyum lebar, memamerkan gusi-gusinya yang tak bergigi. Mas Agus, kok belum berangkat kerja le? Agus memaksakan bibirnya untuk tersenyum. Rasanya kaku dan menyakitkan. Bu. Agus ambil cuti hari ini. Sakit? Wajah Ibu Sumiati langsung berubah cemas. Ia merangkak mendekat, ingin memegang dahi anaknya. Mana yang sakit? Masuk angin ya. Biar ibu kerokin. Agus mundur selangkah, menghindari sentuhan tangan kasar ibunya. Sentuhan itu membakar kulitnya dengan rasa bersalah. Bukan, Bu. Agus sehat. Agus cuti karena besok kita mau jalan-jalan. Ibu Sumiati terdiam. Matanya berkedip-kedip bingung, memproses kata-kata itu. Jalan-jalan? Kemana? Piknik, Bu. Ke gunung. Udaranya sejuk. Ada pohon pinus. Ada sungai. Rina bilang kita harus ajak ibu senang-senang. Sudah lama kan ibu tidak keluar rumah? Hening sejenak. Agus menahan napas, takut ibunya akan menolak atau curiga. Tapi yang terjadi selanjutnya justru menghancurkan hati nuraninya berkeping-keping. Mata keruh Ibu Sumiati perlahan berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena haru yang meluap-luap. Bibirnya bergetar. Ya Allah, Gusti. Bisiknya. Ibu diajak? Ibu benar-benar diajak le? Ibu kira Rina malu bawa ibu keluar. Enggak, Bu. Rina yang usul kok. Agus berbohong. Kebohongan yang paling jahat. Ibu Sumiati menangkupkan kedua tangannya ke wajah. Bersujud syukur di lantai. Alhamdulillah. Terima kasih, Gusti. Anakku memang anak berbakti. Menantuku baik hati. Ia lalu mendongak. Matanya berbinar seperti anak kecil yang dijanjikan permen. Bagas ikut? Ibu boleh duduk dekat Bagas di mobil? Agus mengangguk kaku. Tidak sanggup mengeluarkan suara. Ibu harus siap-siap. Seru wanita tua itu dengan semangat yang tiba-tiba muncul. Sakit encok di kakinya seolah hilang. Ia bergegas membuka lemari tuanya. Ibu harus pakai baju yang bagus. Jangan sampai bikin malu Agus sama Rina. Agus tidak sanggup melihatnya lagi. Ia berbalik dan buru-buru keluar kamar, menutup pintu di belakangnya, lalu bersandar di dinding dengan napas memburu. Di dalam sana, ia mendengar ibunya bersenandung lirih. Lagu Lelo Ledung. Lagu yang dulu dinyanyikan ibu saat menimang Agus bayi. Malam itu, di dalam kamar sempit yang pengap, Ibu Sumiati tidak bisa tidur. Hatinya berbunga-bunga. Sudah bertahun-tahun ia tidak melihat dunia luar. Sejak pindah ke rumah Agus, dunianya hanya sebatas tembok dapur dan kamar belakang. Ia mengeluarkan sebuah tas kain bekas belanjaan pasar, satu-satunya tas yang ia punya.
Dengan tangan gemetar karena antusias, ia mulai memilih barang-barang yang akan ia bawa. Pertama, ia mengambil kain jarik batik motif Sidomukti. Ini adalah kain paling berharga miliknya. Kain yang ia beli 30 tahun lalu dengan uang hasil panen padi. Pakai ini biar gagah, gumamnya. Ia mengelus kain itu, membayangkan dirinya berjalan bergandengan dengan anak, menantu, dan cucunya di bawah pohon pinus. Seperti keluarga bahagia di sinetron televisi. Lalu, ia mengambil botol minyak kayu putih yang tinggal setengah. Ia memasukkannya ke dalam tas. Nanti kalau Bagas masuk angin di gunung, bisa ibu gosokkan. Kemudian, ia merogoh ke bawah tumpukan baju di lemari. Di sana, tersembunyi sebuah kaleng biskuit bekas. Ia membukanya. Isinya bukan biskuit, melainkan uang recehan dan beberapa bungkus permen. Ada 3 lembar uang Rp2.000 yang sudah lecek, dan 1 lembar Rp10.000. Itu adalah uang sisa kembalian belanja sayur yang sesekali Rina suruh ia beli, yang diam-diam ia simpan karena takut kelaparan. Nanti kalau Bagas mau jajan es krim, nenek punya uang, katanya bangga pada dirinya sendiri. Ia menyelipkan uang itu ke balik kutangnya, tempat paling aman. Terakhir ia mengambil 5 butir permen jahe dan permen asem yang ia kumpulkan dari acara tahlilan tetangga bulan lalu. Ia tidak memakannya. Ia menyimpannya untuk Bagas. Ia membungkus permen-permen itu dengan tisu agar terlihat rapi. Cucuku pasti suka. Senyumnya mengembang. Malam semakin larut, tapi Ibu Sumiati masih sibuk mematut diri di depan cermin retak miliknya. Ia mencoba menyisir rambut putihnya yang tipis, mengoleskan sedikit bedak Viva Sachet yang sudah menggumpal ke pipinya yang keriput. "Cantik, Sumiati. Kamu mau pergi liburan?" bisiknya pada bayangannya sendiri. "Agus sayang sama kamu. Rina sayang sama kamu. Kamu bukan beban, kamu ibu mereka." Di luar jendela, suara jangkrik mengerik sedih. Langit gelap gulita tanpa bintang. Alam sepertinya sedang berduka menyaksikan kepolosan seorang ibu yang sedang mempersiapkan perjalanan menuju kematiannya sendiri. Pagi tiba. Matahari belum terbit sempurna. Udara masih dingin menusuk tulang. Sebuah mobil MPV hitam sudah dipanaskan mesinnya di depan rumah. Rina sudah rapi dengan kacamata hitam dan topi lebar, bergaya seperti turis. Bagas masih mengantuk di kursi tengah, memeluk guling. Agus sedang memasukkan koper-koper besar milik Rina dan Bagas ke bagasi. "Ibu, ayo cepat, jangan lelet," teriak Rina dari dalam mobil. Ibu Sumiati tergopoh-gopoh keluar dari pintu rumah. Penampilannya membuat hati siapapun yang punya nurani akan teriris. Ia memakai kebaya kutu baru tua yang warnanya sudah pudar menjadi kuning kusam, dipadukan dengan kain jarik batik Sidomukti yang ia setrika tadi malam menggunakan setrika arang tua miliknya karena takut pakai listrik. Di kakinya, terpasang sandal jepit karet yang talinya sudah disambung peniti. Di tangannya, ia mendekap erat tas kain belanjaan pasar yang berisi harta karun untuk cucunya. Wajahnya dipoles bedak putih yang tidak rata, tapi senyumnya merekah lebih cerah dari matahari pagi. "Sudah siap, Nduk. Maaf Ibu lama, tadi kunci pintu belakang dulu," kata Ibu Sumiati dengan napas ngos-ngosan. Rina menurunkan kaca jendela mobil, menatap mertuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan meremehkan. "Ya ampun, Ibu pakai baju apa itu? Kita mau ke gunung, bukan mau ke kondangan." "Norak banget sih," cibir Rina. "Cepat masuk. Jangan duduk di tengah sama Bagas. Sempit." Ibu duduk di belakang saja, di bagasi tambahan itu. Iya, Nduk. Nggak apa-apa. Di belakang juga enak." Ibu Sumiati tidak tersinggung. Ia justru merasa bersalah karena takut bajunya tidak pas. Agus membukakan pintu belakang. Ibu Sumiati kesulitan menaiki mobil yang agak tinggi itu karena lututnya sakit. Agus hanya diam melihatnya, tidak mengulurkan tangan untuk membantu. Ia takut jika ia menyentuh ibunya, pertahanannya akan runtuh dan ia akan membatalkan rencana gila ini. Setelah bersusah payah,
Akhirnya Ibu Sumiati duduk di kursi paling belakang, di antara tumpukan koper dan kardus makanan. Ruangannya sempit, kakinya harus ditekuk, tapi ia tidak mengeluh. "Sudah, Gus. Ibu sudah masuk. Ayo jalan," katanya ceria. Agus membanting pintu bagasi. Boom! Suara itu terdengar seperti palu hakim yang mengetuk vonis mati. Mobil mulai bergerak perlahan meninggalkan komplek perumahan. Ibu Sumiati menempelkan wajahnya ke kaca jendela, melambaikan tangan pada rumah tetangga yang masih tertutup rapat. "Dadah. Sumiati pergi piknik dulu ya," gumamnya pelan. Di dalam mobil, musik pop Indonesia diputar kencang oleh Rina untuk menutupi kesunyian yang mencekam. Bagas asyik main game di tabletnya. Agus mencengkeram setir dengan kuku memutih. Matanya menatap kosong ke jalanan. Sementara di kursi belakang, terhimpit koper-koper, Ibu Sumiati membuka tas kainnya. Ia mengambil sebutir permen asam yang sudah dibungkus tisu. "Bagas," panggilnya pelan, suaranya kalah oleh suara musik. "Bagas. Nenek punya permen." Tidak ada yang mendengar. Ibu Sumiati mencoba lagi, sedikit lebih keras, sambil menyodorkan tangannya ke celah kursi tengah. "Cucuku, ini permen manis buat kamu." Rina melihat tangan keriput itu lewat kaca spion tengah. Ia langsung menepisnya dengan kasar. "Ibu, jangan kasih Bagas makanan sembarangan. Itu permen kotor. Duduk diam saja di belakang. Jangan ganggu Bagas main." Tangan Ibu Sumiati tersentak. Permen itu jatuh ke lantai mobil yang berdebu. Maaf, Nduk." Ibu Sumiati menarik tangannya kembali. Ia menunduk, memungut permen itu, meniupnya pelan, lalu menyimpannya kembali ke dalam saku kebayanya. "Nanti saja. Mungkin nanti kalau sudah sampai, Bagas mau," batinnya menghibur diri. Mobil terus melaju, meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta, menuju jalanan sepi yang membelah hutan belantara. Menuju sebuah titik di peta yang akan menjadi tempat perpisahan abadi antara seorang ibu dan darah dagingnya sendiri. Mobil MPV hitam itu melaju membelah jalan tol Jagorawi. Di luar, pemandangan kota Jakarta yang semrawut perlahan berganti menjadi pepohonan hijau yang berbaris rapi. Namun, kesejukan AC di dalam mobil tidak mampu mendinginkan panasnya dosa yang sedang merayap di hati Agus. Tangan Agus mencengkeram setir begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya lurus ke depan, menatap aspal hitam yang seolah tanpa ujung. Di sampingnya, Rina duduk dengan santai, sesekali memoleskan lipstik merah di bibirnya, seolah mereka benar-benar akan pergi berlibur. "Mas, nanti kita mampir beli sate ya pulangnya." "Aku lapar," kata Rina santai, matanya tetap tertuju pada layar ponsel. Agus hanya mengangguk pelan, tenggorokannya tercekat. Kata pulang terdengar begitu menyakitkan. Ia tahu, saat mereka pulang nanti, kursi belakang itu akan kosong. Di kursi belakang yang sempit, Ibu Sumiati menempelkan wajahnya ke kaca jendela. Matanya yang keruh berbinar-binar memandang sawah-sawah yang terbentang luas di pinggir jalan tol. Pemandangan itu membawanya kembali ke masa lalu, ke masa muda di mana punggungnya masih kuat memanggul karung padi, dan tangannya masih cekatan menanam benih. "Gus. Agus." Panggil Ibu Sumiati dengan suara serak namun penuh semangat. Agus tersentak. Ia melirik sekilas ke spion tengah. Ia melihat wajah ibunya yang keriput sedang tersenyum lebar. "Ada apa, Bu?" tanya Agus pelan. "Lihat itu, Le. Sawahnya sudah menguning. Persis seperti sawah bapakmu dulu di kampung. Ingat tidak? Waktu kamu kecil, kamu suka lari-lari di pematang sawah, terus jatuh ke lumpur. Ibu mandikan kamu di sungai sampai kamu menggigil kedinginan. Ingat, Le." Kenangan itu menghantam dada Agus seperti palu godam. Tentu saja ia ingat. Ia ingat bagaimana ibunya menggosok punggungnya dengan batu sungai yang halus, lalu memeluknya erat agar ia hangat. Ia ingat bau lumpur dan bau keringat ibunya yang khas bau kerja keras yang menghidupinya. "Iya, Bu." Agus ingat, jawabnya lirih. Rina mendengus kasar. Ia melirik sinis ke belakang.
Ibu, jangan berisik dong. Bagas lagi tidur nih. Lagian ngapain sih bahas sawah? Kampungan banget. Kita ini mau lihat pemandangan gunung, bukan lihat lumpur. Senyum di wajah Ibu Sumiati perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi bersalah. Oh, iya. Nduk, maaf. Ibu cuma teringat bapaknya Agus. Maaf ya, Ibu diam sekarang. Wanita tua itu kembali menempelkan wajahnya ke kaca, tapi kali ini tidak ada lagi celoteh riang. Ia hanya menatap kosong, jari-jarinya memainkan ujung kain batiknya yang lusuh. Dalam hati, ia berdoa, "Gusti, ampuni hamba kalau hamba bikin malu anak mantu. Hamba cuma rindu masa lalu." Mobil mulai keluar dari jalan tol dan memasuki jalanan berkelok menuju daerah perbukitan yang sepi. Semakin tinggi mereka naik, semakin sedikit rumah penduduk yang terlihat. Kanan kiri jalan kini dipenuhi oleh hutan pinus yang rimbun dan sunyi. Kabut tipis mulai turun, menambah kesan mistis dan dingin. Tiba-tiba, dari kursi belakang, terdengar suara senandung lirih, sangat pelan, seperti bisikan angin. Tak lelo. Lelo lelo ledung. Cep meneng jangan pijer nangis. Itu adalah lagu pengantar tidur bahasa Jawa. Lagu Tak Lelo Lelo Ledung. Lagu yang berisi doa seorang ibu, agar anaknya menjadi orang yang mulia. Orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Anakku sing bagus rupane. Besuk gede dadi wong kang luhur. Anakku yang tampan wajahnya. Kelak dewasa jadilah orang yang luhur budinya. Mendengar lagu itu, air mata Agus menetes tanpa bisa ditahan. Pertahanannya retak. Lagu itu adalah lagu yang sama yang dinyanyikan Ibu Sumiati saat Agus demam tinggi, saat Agus menangis karena diejek teman-temannya karena miskin, saat Agus ketakutan mendengar suara petir. Lagu itu adalah janji ibu untuk selalu melindunginya. Dan sekarang ia membalas janji itu dengan pengkhianatan. Kaki Agus di pedal gas sedikit mengendur. Mobil melambat. Keraguan mulai merayapi hatinya. Apakah aku benar-benar akan melakukan ini? Ini ibuku. Surgaku ada di telapak kakinya. Agus mulai memutar setir sedikit ke kiri, berniat menepikan mobil. Hatinya berteriak untuk berbalik arah, membatalkan rencana gila ini, dan memeluk ibunya. Tapi tiba-tiba, sebuah tangan dengan kuku bercat merah mencengkeram paha Agus dengan kuat. Kuku-kuku itu menancap sakit. Agus menoleh. Rina menatapnya dengan mata nyalang. Tidak ada kata yang keluar dari mulut Rina, tapi tatapannya sejelas perintah militer. Jangan berani-berani berhenti. Teruskan, atau kamu kehilangan aku dan Bagas. Jalan terus, Mas. Jangan cengeng, bisik Rina tajam, suaranya seperti desis ular. Ingat bau pesing di sofa kita. Ingat masa depan Bagas. Agus menelan ludah. Rasa sakit di pahanya menyadarkannya kembali pada realitas pengecutnya. Ia kembali meluruskan setir, menginjak pedal gas lebih dalam. Air matanya ia hapus kasar dengan punggung tangan. Lagu Tak Lelo Lelo Ledung di belakang sana masih terdengar. Tapi kini terdengar seperti lagu kematian di telinga Agus. 1 jam berlalu. Mobil berbelok masuk ke sebuah jalan tanah berbatu, jauh dari jalan raya utama. Rina yang menunjukkan jalan ini ia sudah meriset tempat ini melalui Google Maps. Hutan lindung yang jarang dilewati orang, katanya waktu itu. Guncangan mobil membuat Ibu Sumiati terbangun dari lamunannya. Ia melihat sekeliling, hanya ada pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, semak belukar, dan kesunyian yang mencekam. Tidak ada villa, tidak ada taman bermain, tidak ada penjual makanan. Loh, kok sepi sekali? Kita mau piknik di mana? Tanya Ibu Sumiati bingung. Suaranya sedikit bergetar. Instingnya sebagai manusia mulai merasakan bahaya. Tapi kepercayaannya pada anaknya menepis rasa takut itu. Di sana, Bu. Di depan ada tempat bagus. Masih alami. Belum banyak orang tahu, jawab Rina cepat. Mendahului Agus. Justru kita cari yang sepi biar Bagas bisa lari-lari bebas. Iya kan, Mas? Iya, Bu. Jawab Agus gagap.
Suaranya hampir hilang. Mobil berhenti di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan. Di sekelilingnya hanyalah pepohonan rapat. Sinar matahari sulit menembus lebatnya dedaunan, membuat suasana remang-remang meski hari masih siang. Suara burung hutan terdengar asing dan menakutkan. Sudah sampai, seru Rina dengan nada ceria yang dibuat-buat. Ayo turun. Agus mematikan mesin. Kesunyian hutan langsung menyergap mereka. Ibu Sumiati dengan susah payah membuka pintu mobil. Kakinya yang tua menapak di tanah lembab yang penuh daun kering. Ia mengeratkan kain batiknya, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang tuanya. Dingin ya Le, gumamnya. Pakai jaket Bagas ya Nek? Tiba-tiba Bagas yang baru bangun tidur bertanya polos. Jangan, Rina menyambar. Bagas pakai sendiri. Nenek kan sudah tua, kulitnya tebal, sudah biasa dingin. Nenek kan orang kampung. Masa gitu aja kedinginan? Ibu Sumiati tersenyum kecut. Ia merapatkan kedua tangannya ke dada. Iya. Nenek kuat kok, Cu. Nenek kuat. Rina membuka bagasi belakang. Tapi ia tidak menurunkan koper. Ia hanya menurunkan satu tas kresek hitam berisi beberapa roti tawar dan sebotol air mineral. Lalu ia menurunkan tas kain lusuh milik Ibu Sumiati. Ibu tunggu di sini dulu ya, kata Rina sambil menunjuk sebuah batu besar yang berlumut di bawah pohon beringin tua. Agus sama aku mau cari tempat parkir yang lebih teduh di sebelah sana. Sekalian mau lihat-lihat spot foto. Ibu duduk saja di sini. Jangan kemana-mana. Loh, ibu ditinggal sendiri? Mata Ibu Sumiati membelalak cemas. Ia memandang sekeliling hutan yang gelap. Cuma sebentar kok, Bu. Paling 5 menit. Ibu capek kan habis perjalanan? Duduk dulu, istirahat, kata Agus. Ia tidak berani menatap mata ibunya. Ia memandang ke arah sepatu ibunya yang talinya disambung peniti itu. Oh, ya sudah kalau begitu. Jangan lama-lama ya Le. Ibu takut kalau sendirian. Di sini sepi, kata Ibu Sumiati patuh. Ia berjalan tertatih menuju batu besar itu, lalu duduk dengan perlahan. Ia meletakkan tas kainnya di pangkuan, memeluknya erat seperti memeluk nyawanya sendiri. Nih, buat cemilan kalau lapar. Rina meletakkan kresek berisi roti dan air di sebelah Ibu Sumiati. Bukan diserahkan ke tangan, tapi diletakkan di tanah. Terima kasih, Nduk. Kalian hati-hati ya, kata Ibu Sumiati tulus. Agus dan Rina kembali masuk ke dalam mobil. Bagas yang tidak mengerti apa-apa, melambaikan tangan dari balik kaca jendela yang tertutup. Dah Nenek. Mulut Bagas bergerak tanpa suara. Ibu Sumiati membalas lambaian tangan cucunya dengan semangat. Ia tersenyum lebar, meski hatinya berdebar ketakutan. Dah cucuku. Nenek tunggu di sini ya. Mesin mobil menderu hidup. Agus memasukkan gigi mundur, lalu memutar setir dengan cepat. Mobil itu berbalik arah. Saat mobil mulai bergerak menjauh, Ibu Sumiati masih duduk di sana, di atas batu berlumut, di tengah hutan belantara. Sosoknya tampak begitu kecil, begitu rapuh, dikelilingi oleh raksasa-raksasa pohon yang diam membisu. Ia masih tersenyum dan melambaikan tangan, yakin bahwa mobil itu hanya akan memutar sebentar. Ia tidak tahu bahwa itu adalah lambaian terakhir. Ia tidak tahu bahwa anaknya baru saja membuang kunci surga dari hidupnya. Mobil MPV hitam itu semakin cepat, meninggalkan debu yang beterbangan, dan kemudian menghilang di balik tikungan jalan tanah. Tinggallah kesunyian. Tinggallah dingin. Tinggallah seorang ibu yang menunggu dengan setia. Di kejauhan, suara guntur mulai terdengar bergemuruh. Langit semakin gelap. Hujan akan segera turun. Alam sepertinya bersiap untuk menangis menemani Ibu Sumiati yang akan segera menyadari nasib malangnya. Agus menyetir seperti orang kesetanan. Matanya basah, pandangannya kabur oleh air mata. Di telinganya, suara senandung ibunya tadi masih terngiang-ngiang, berputar seperti kaset rusak yang tidak bisa dimatikan. Anakku sing bagus rupane. Besuk gede dadi wong kang luhur. Maafkan Agus Bu. Maafkan Agus. Bisiknya berulang-ulang,
Tapi kakinya tetap menginjak gas, membawa dirinya lari dari dosa yang akan mengejarnya sampai ke liang lahat. Debu yang ditinggalkan mobil hitam itu perlahan mengendap kembali ke tanah. Suara deru mesin semakin menjauh, mengecil, lalu akhirnya lenyap ditelan rimbunnya hutan pinus. Hening. Hanya ada suara angin yang bergesek dengan daun, suara serangga hutan yang berdenging, dan suara napas tua Ibu Sumiati yang tersengal-sengal. Ia masih duduk di atas batu berlumut itu. Tangannya masih melambai ke arah jalan kosong. "Hati-hati ya Le, jangan ngebut," bisiknya pada angin. Menit berganti jam. Matahari mulai condong ke barat. Sinarnya meredup tertutup awan mendung yang menggantung berat di langit. Ibu Sumiati mulai merasa kakinya kesemutan. Ia mencoba meluruskan kakinya yang bengkak karena asam urat. Ia melihat jam tangan tua peninggalan suaminya yang melingkar longgar di pergelangan tangannya. Jarum jam menunjukkan pukul 2 siang. Sudah 2 jam. Gumamnya. Dahi keriputnya berkerut cemas. Mungkin Agus susah cari parkir. Atau mungkin Bagas rewel minta jajan dulu. Ia mencoba berpikir positif. Ia membuka tas kainnya, mengambil botol minyak kayu putih, dan mengoleskannya ke leher dan kakinya untuk mengusir nyamuk hutan yang mulai berdatangan. Baunya yang khas memberikan sedikit rasa aman, mengingatkannya pada rumah. Perutnya berbunyi lagi. Ia melihat kantong kresek hitam yang ditinggalkan Rina di tanah. Roti tawar. Ia mengambil selembar, memakannya pelan-pelan tanpa selai, tanpa air. Rasanya seret di tenggorokan, tapi ia memaksanya masuk. Ia harus kuat. Nanti kalau Agus datang menjemput, ia harus terlihat segar agar tidak merepotkan. Setitik air jatuh di pipinya. Lalu satu lagi, dan lagi. Hujan mulai turun. Bukan gerimis, tapi hujan lebat khas pegunungan yang tiba-tiba dan deras. Ibu Sumiati panik. Bukan panik memikirkan dirinya sendiri, tapi panik memikirkan harta karunnya. Waduh, tas ibu. Baju Bagas nanti basah. Dengan susah payah, ia menyeret tubuh tuanya ke bawah pohon beringin yang lebih besar. Ia membuka kain jarik batik Sido Mukti kesayangannya, kain yang seharusnya ia pakai untuk berfoto dan menggunakannya untuk membungkus tas kain itu. Ia mendekap tas itu erat-erat di dadanya, membiarkan tubuhnya sendiri yang menjadi tameng. Hujan mengguyur tubuh rentanya tanpa ampun. Kebaya kutu baru kuningnya basah kuyup, mencetak tulang-tulang rusuknya yang menonjol. Rambut putihnya lepek menempel di wajah. Air hujan bercampur dengan air mata yang mulai menetes tanpa ia sadari. Dingin. Dingin yang menusuk sampai ke sumsum tulang. Tubuhnya mulai menggigil hebat. Giginya gemeretuk. Tapi matanya tetap tertuju ke jalan masuk hutan. Menunggu sorot lampu mobil. "Gus. Hujan. Le. Kamu di mana? Jangan-jangan mobilmu mogok. Jangan-jangan kamu kecelakaan karena jalan licin." Pikiran buruk itu membuatnya semakin gelisah. Ia tidak sedetik pun berpikir bahwa Agus sengaja meninggalkannya. Tidak, anaknya adalah Agus yang baik. Agus yang dulu menangis saat kakinya tertusuk duri. Agus yang selalu minta didoakan. Mana mungkin Agus membuang ibunya? Pasti Agus sedang kesusahan. Pasti Agus sedang berusaha kembali tapi terhalang hujan. Ya Allah, lindungi anakku. Selamatkan cucuku. Jangan biarkan mereka kedinginan seperti ini. Doanya di tengah guyuran hujan. Ia berdoa untuk keselamatan orang yang justru telah membunuhnya pelan-pelan. Malam pun tiba. Hutan yang tadinya remang-remang kini berubah menjadi hitam pekat. Kegelapan total yang menelan segalanya. Suara-suara hutan berubah menjadi orkestra yang mengerikan. Suara burung hantu, suara gesekan dahan yang seperti langkah kaki raksasa, dan suara lolongan anjing liar di kejauhan. Ibu Sumiati ketakutan setengah mati. Seumur hidupnya, ia takut gelap. Dulu, suaminya selalu menyalakan lampu pelita saat tidur. Sekarang, ia sendirian di tengah rimba. Ia meraba-raba saku kebayanya yang basah. Ia mengeluarkan permen-permen yang sudah lengket karena terkena air hujan. "Bagas, nenek punya permen," bisiknya pada kegelapan.
Halusinasi mulai menyerangnya karena lapar dan hipotermia. Di depan matanya, bayangan pohon bergoyang terlihat seperti sosok Agus yang sedang berjalan mendekat. "Agus? Itu kamu, Le?" Ibu Sumiati mencoba berdiri, tapi kakinya sudah mati rasa. Ia terjatuh kembali ke tanah berlumpur. "Agus, ibu di sini. Ibu di sini, Nak," teriaknya dengan sisa tenaga. Suaranya parau, kalah oleh suara guntur yang menggelegar. Bayangan itu menghilang. Hanya pohon. Hanya angin. Rasa lapar mulai menggerogoti perutnya dengan perih yang luar biasa. Ia meraba-raba tanah, mencari sisa roti tawar tadi. Tapi roti itu sudah hancur menjadi bubur tanah tersapu air hujan. Atau mungkin sudah dimakan semut. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ibu Sumiati meringkuk dalam posisi janin, posisi yang sama saat ia berada di dalam rahim ibunya dulu, dan posisi yang sama saat Agus berada di dalam rahimnya. Ia memeluk lututnya, mencoba mencari sisa-sisa kehangatan tubuhnya sendiri. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu. Ingatan satu. Agus umur 5 tahun, demam tinggi, hujan deras seperti malam ini. Ibu Sumiati menggendong Agus berlari menembus hujan menuju puskesmas desa yang jauhnya 5 kilometer. Kakinya berdarah terkena batu, tapi ia tidak peduli. "Jangan takut, Le. Ibu di sini. Ibu jadi payungmu." Ingatan 2. Agus wisuda sarjana. Agus memakai toga, tersenyum bangga. Ibu Sumiati berdiri di pojok, memakai kebaya yang sama dengan yang ia pakai sekarang. Menangis haru. "Terima kasih, Bu. Ini semua berkat doa Ibu," kata Agus waktu itu. "Mana janjimu, Le? Mana janjimu?" rintih Ibu Sumiati. Air matanya sudah habis, tergantikan oleh tatapan kosong. Napasnya semakin berat. Dadanya sesak. Dingin itu perlahan berubah menjadi rasa hangat yang aneh, tanda bahaya dari tubuh yang mulai menyerah pada hipotermia. "Agus pasti datang besok pagi," bisiknya meyakinkan diri sendiri. Mungkin Agus tersesat. Besok pagi, kalau matahari terbit, Agus pasti jemput ibu. Ibu harus tunggu. Kalau ibu pergi, nanti Agus bingung cari ibu di mana. Dengan keyakinan yang menyedihkan itu, Ibu Sumiati memejamkan matanya. Ia bersandar pada akar pohon yang keras. Tangannya masih memegang erat bungkusan kain batik yang berisi baju ganti dan permen untuk cucunya. Di kejauhan, lolongan anjing hutan terdengar semakin dekat. Dan di rumah mewah nan hangat di kota, Agus sedang tidur di kasur empuknya. Ia bermimpi buruk, dikejar bayangan hitam. Sementara Rina tidur nyenyak di sebelahnya, bermimpi tentang liburan ke Bali dengan uang yang dihemat dari biaya perawatan mertuanya. Langit malam itu menjadi saksi bisu. Tidak ada keajaiban. Tidak ada malaikat yang turun membawa selimut. Hanya ada realitas kejam dari seorang ibu yang menunggu anak durhaka, ditemani kematian yang perlahan merayap naik dari ujung kakinya. Matahari pagi menembus celah-celah pepohonan pinus, menyinari wajah pucat Ibu Sumiati yang masih meringkuk di akar pohon beringin. Cahaya itu hangat, tapi tidak cukup untuk mencairkan kebekuan di tubuhnya. Ia membuka matanya perlahan. Terasa lengket dan perih, pandangannya kabur. Hal pertama yang ia cari bukanlah makanan, melainkan jalan setapak tempat mobil Agus menghilang kemarin. "Masih kosong, Agus," bisiknya. Suaranya hilang, tenggorokannya kering kerontang seperti padang pasir. Ibu Sumiati mencoba bangun. Tulang-tulangnya berbunyi, rasa sakit menjalar dari pinggang hingga ke ujung kaki. Rematiknya mengamuk karena semalaman tidur di tanah basah. Dengan gemetar, ia memaksakan diri untuk duduk bersandar. Perutnya melilit hebat. Rasa lapar ini berbeda dengan puasa Ramadan. Ini adalah rasa lapar yang menggerogoti dinding lambung, membuat kepalanya berputar pening. Ia melihat sekeliling. Tidak ada air. Hanya ada embun yang menempel di daun talas liar di dekat kakinya. Dengan sisa tenaga, Ibu Sumiati merangkak, menjulurkan lidahnya yang putih pecah-pecah, dan menjilati tetesan embun itu. Segar,
Tapi hanya setetes. Tidak cukup untuk membasahi kerongkongannya yang terbakar. Mungkin Agus bannya bocor. Mungkin bengkelnya jauh. Ia masih mencari alasan. Ia masih menolak percaya. Ibu harus kuat. Kalau ibu pingsan, nanti Agus susah bawa ibu. Siang hari, panas mulai menyengat. Rasa haus menjadi siksaan yang lebih kejam daripada rasa lapar. Ibu Sumiati mulai berhalusinasi. Ia melihat bayangan Rina membawa segelas es teh manis. Ia mengulurkan tangan, tapi bayangan itu hilang menjadi asap. Tiba-tiba, sebuah ingatan melintas di kepalanya yang pening. Nomor telepon. Dulu, saat baru pindah ke rumah Agus, Rina pernah memaksanya menghafal nomor HP Agus. Awas kalau ibu nyasar, hafalkan nomor ini, 0812, sekian-sekian. Jangan sampai lupa, dasar pikun. Mata ibu Sumiati berbinar. Ada harapan. Jika ia bisa mengingat nomor itu, mungkin, entah bagaimana caranya, ia bisa menghubungi Agus. Logikanya sudah tumpul. Ia lupa bahwa ia tidak punya ponsel. Ia lupa bahwa di hutan ini tidak ada wartel. Dengan jari telunjuknya yang kotor oleh tanah, ia mulai menulis di atas tanah lumpur yang basah. 0, 8, 1, 2. Ia berhenti. Keningnya berkerut dalam, mencoba menggali ingatan dari otaknya yang mulai rusak karena dehidrasi. Berapa ya? 5. Atau 6. Ia menulis angka 5, lalu menghapusnya lagi dengan telapak tangan. Ia menangis. Agus. Ibu lupa nomor kamu, Le. Maafkan ibu. Ibu bodoh. Ibu pikun. Ia meraung tanpa suara, memukuli kepalanya sendiri. Rasa bersalah karena melupakan nomor telepon anaknya lebih menyakitkan daripada rasa lapar yang mencekik. Ia merasa gagal menjadi ibu. Padahal, anaknya lah yang gagal menjadi manusia. Di tanah basah itu, tertulis deretan angka tak bermakna yang digores oleh jari seorang ibu yang putus asa. Angka-angka itu menjadi saksi bisu betapa ia ingin pulang. Sore menjelang malam kedua. Tubuh Ibu Sumiati sudah tidak bisa digerakkan lagi. Ia tergeletak lemas. Semut-semut hutan mulai merayapi kakinya yang bengkak, menggigit kulitnya, tapi ia sudah tidak merasakan sakit. Syaraf-syarafnya mulai mati. Ia meraba saku kebayanya. Bungkusan permen. Permen untuk Bagas. Bagas. Cucuku. Rasa lapar membuatnya goyah. Setan di kepalanya berbisik untuk memakan permen itu. Makanlah, Sumiati. Satu saja. Biar kamu hidup. Dengan tangan gemetar hebat, ia membuka satu bungkus permen asem. Ia menatap permen coklat lengket itu lama sekali. Air liurnya menetes. Ia memasukkan permen itu ke mulutnya. Rasa manis dan asa menyebar di lidahnya. Rasa kehidupan. Tapi sedetik kemudian, ia memuntahkannya kembali. Tidak. Tidak boleh. Ia menangis tersedu-sedu. Ini punya Bagas. Ini hak cucuku. Nenek macam apa yang makan jatah cucunya? Maafkan nenek, Bagas. Nenek serakah. Ia memungut kembali permen yang sudah terkena tanah itu, membungkusnya lagi dengan tisu kotor, dan mendekapnya erat di dada. Ia memilih mati kelaparan daripada merasa bersalah memakan permen cucunya. Malam ketiga, batas antara hidup dan mati mulai kabur. Ibu Sumiati tidak lagi merasa dingin. Sebaliknya, ia merasa hangat. Sangat hangat. Ini adalah tanda paradoxical undressing, fase akhir hipotermia di mana korban merasa kepanasan. Ia ingin melepas kebayanya, tapi tangannya terlalu lemah. Di dalam kegelapan hutan, ia melihat cahaya terang. Di cahaya itu, ia melihat sosok laki-laki tua tersenyum padanya. Bapaknya Agus. Suaminya yang sudah meninggal 10 tahun lalu. Pak, bisik Ibu Sumiati. Wajahnya yang keriput dan kotor oleh tanah kini tampak damai. Bapak sudah jemput? Agus mana, Pak? Agus belum datang. Kasihan Agus nanti cari ibu. Sosok itu seolah berkata,
Sudahlah, Bu. Agus sudah bahagia. Tugas Ibu sudah selesai. Air mata terakhir menetes dari sudut mata Ibu Sumiati. Air mata itu membersihkan debu di pipinya, menciptakan jalur sungai kecil di wajah yang penuh penderitaan itu. Gusti Allah, bisiknya, napasnya tinggal satu-satu, putus-putus. Titip Agus ya, Gusti. Jangan dihukum. Dia anak baik. Ini salah saya. Salah saya yang terlalu tua. Salah saya yang merepotkan. Hingga hembusan napas terakhir. Tidak ada sumpah serapah. Tidak ada kutukan. Yang ada hanya doa perlindungan untuk anak yang telah membunuhnya. Napasnya semakin pelan. Aceh. Tangannya yang memegang bungkusan kain jarik dan permen perlahan terkulai lemas ke tanah. Jantung yang selama 75 tahun berdetak untuk anaknya, malam itu berhenti berdetak di tengah kesunyian hutan yang dingin. Tubuh ringkih itu kini diam. Matanya tertutup setengah, seolah masih menunggu. Angin hutan berhembus kencang, merontokkan daun-daun kering, menutupi tubuh kaku Ibu Sumiati. Alam mulai memeluknya, memberikan selimut daun yang tidak pernah diberikan oleh anak kandungnya sendiri. Di kejauhan, burung gagak berkoak nyaring. Tanda kematian telah datang menjemput jiwa yang suci, meninggalkan bangkai manusia berdosa yang masih hidup berfoya-foya di kota. Di tanah, di samping tangan mayat itu, goresan angka 0812, perlahan tersapu oleh air hujan yang mulai turun lagi. Menghapus jejak terakhir dari sebuah harapan yang dikhianati. 7 hari. Sudah 7 hari sejak mobil MPV hitam itu meninggalkan jejak ban di tanah berlumpur hutan pinus. Di kota, Agus menjalani hidupnya seperti mayat berjalan. Setiap kali ia makan, nasi terasa seperti sekam. Setiap kali ia minum, air terasa seperti duri. Bayangan ibunya yang melambaikan tangan di spion mobil terus menghantuinya. Rina, sebaliknya, tampak lega. Ia sibuk merencanakan renovasi kamar belakang bekas Ibu Sumiati menjadi gudang tas miliknya. Sudah seminggu, Mas. Tidak ada berita di TV, berarti aman, kata Rina pagi itu sambil menyisir rambutnya. Mungkin Ibu sudah ditampung dinas sosial. Atau, ya, sudah tenang di alam lain. Agus tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah jendela. Hatinya berlubang. Sementara itu, di dalam hutan yang lembab dan sunyi, Pak Ujang, seorang pencari kayu bakar tua, sedang menyusuri jalan setapak yang jarang dilewati orang. Hidungnya mencium bau yang sangat menyengat. Bau busuk yang berbeda dari bau bangkai binatang. Bau apa ini? Gumamnya sambil menutup hidung dengan sarung. Ia mengikuti arah bau itu, menembus semak belukar berduri. Langkahnya terhenti di dekat pohon beringin besar. Matanya terbelalak, napasnya tercekat. Di sana, di antara akar-akar pohon yang menonjol, tergeletak sesosok tubuh manusia. Atau lebih tepatnya, sisa-sisa tubuh manusia. Wajahnya sudah tidak bisa dikenali, rusak dimakan waktu dan hewan hutan, kulitnya membiru lebam. Namun, ada satu hal yang masih utuh. Pakaiannya, kebaya kutu baru kuning yang kusam dan kain jarik batik Sido Mukti. Posisi mayat itu meringkuk. Tangan kanannya mendekap erat sesuatu di dadanya, seolah sedang melindungi harta karun yang paling berharga di dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Ujang gemetar, menjatuhkan ikat kayu bakarnya. Ia berlari pontang-panting menuruni bukit menuju pos polisi terdekat. Sore harinya, telepon di rumah Agus berdering. Kring, kring. Suara telepon rumah yang jarang dipakai itu terdengar seperti lonceng kematian. Agus dan Rina sedang makan malam. Rina menyuruh Agus mengangkatnya. Halo. Suara Agus bergetar. Selamat malam. Apakah benar ini kediaman Bapak Agus Santoso? Suara di seberang sana berat, tegas, dan dingin. Suara polisi. Iya. Saya sendiri, Pak Agus. Kami dari Polsek Cisarua. Kami menemukan jenazah seorang wanita lansia di hutan lindung sore ini.
Di saku baju korban, kami menemukan secari kertas resep dokter gigi atas nama Bapak Agus Santoso yang sudah luntur, yang mungkin terbawa oleh korban. Bisa Bapak datang untuk identifikasi? Dunia Agus runtuh. Langit-langit rumahnya seolah ambruk menimpanya. Resep dokter gigi. Ia ingat, seminggu lalu ia sembarangan menaruh kertas resep di meja, dan ibunya mungkin memungutnya, menyimpannya karena mengira itu surat penting milik anaknya. Pak Agus? Saya ke sana sekarang, jawab Agus. Ponselnya jatuh dari genggaman. Kamar jenazah RSUD Ciawi. Udara di ruangan itu dingin, berbau formalin dan kematian. Agus berdiri mematung di samping berangkar besi yang ditutupi kain hijau. Rina berdiri di belakangnya, wajahnya pucat pasi, menutupi hidungnya dengan sapu tangan mahal. Bapak siap? Tanya petugas kamar jenazah. Agus mengangguk lemah. Petugas membuka kain penutup itu perlahan. Agus menjerit tertahan. Ia mundur 2 langkah. Kakinya lemas. Itu bukan lagi wajah ibunya yang teduh. Itu adalah wajah penderitaan. Mulutnya terbuka kaku seolah sedang meneriakkan nama anaknya untuk terakhir kali. Matanya yang cekung menatap kosong ke langit-langit. Tapi yang membuat Agus hancur bukanlah wajah itu, melainkan pakaiannya. Kebaya kuning itu, kain batik itu, kain yang dijahitkan kancingnya oleh ibu seminggu lalu. Apakah Bapak mengenali jenazah ini? Tanya polisi. Agus jatuh berlutut. Tangisnya pecah. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Ibu. Bu. Polisi itu kemudian menyerahkan sebuah kantong plastik bening. Pak, ini barang-barang yang ditemukan melekat pada tubuh korban. Tangan korban menggenggam benda ini sangat erat sampai kami kesulitan melepaskannya. Agus menerima kantong plastik itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada sebuah bungkusan kain jarik lusuh yang basah dan bau tanah. Agus membukanya perlahan. Isinya, 1 setel baju ganti Bagas cucu, Ibu Sumiati yang sudah kusut, dan sebuah bungkusan tisu kecil yang sudah hancur terkena air hujan dan air mayat. Agus membuka tisu itu. Isinya adalah 5 butir permen asem dan permen jahe yang sudah meleleh, lengket, dan bercampur tanah. Di samping permen itu, ada uang recehan Rp2.000 yang masih basah. Polisi itu berkata pelan. Menurut tim forensik, korban meninggal karena hipotermia dan kelaparan hebat. Lambungnya kosong sama sekali, hanya berisi sedikit air tanah. Korban kelaparan selama 3 hari 3 malam. Tapi anehnya Pak, polisi itu menunjuk permen yang meleleh di tangan Agus. Korban membawa permen ini. Dia kelaparan sampai mati, tapi dia tidak memakan satupun permen ini. Seolah-olah, dia sedang menjaganya untuk seseorang. Duar. Pernyataan itu meledak di kepala Agus. Agus ingat kejadian di mobil seminggu lalu. Bagas. Nenek punya permen, dan Rina menepis tangan itu. Jangan kasih Bagas makanan kotor. Ibu Sumiati tidak memakannya. Di tengah dinginnya hutan, di tengah rasa lapar yang menyiksa sampai ia mati, ia menjaga permen itu, untuk Bagas. Untuk cucu dari anak yang membuangnya. Hahaha. Agus meraung. Raungan binatang yang terluka. Ia mendekap bungkusan permen kotor itu ke wajahnya. Tidak peduli baunya, tidak peduli lengketnya. Ia mencium sisa-sisa cinta ibunya yang abadi. Ibu, maafkan Agus, Bu. Agus anak durhaka. Agus jahat. Kenapa ibu nggak makan? Kenapa ibu simpan buat kami? Kami iblis, Bu. Kami iblis. Agus memukuli dadanya sendiri, membenturkan kepalanya ke lantai keramik kamar jenazah sampai berdarah. Ia gila. Rasa bersalah itu terlalu besar untuk ditanggung jiwa manusia. Rina, yang melihat pemandangan itu, mundur ketakutan. Mas, jangan gila. Agus menoleh ke arah Rina. Matanya merah, urat-uratnya menonjol, tatapannya penuh kebencian. Kamu, Agus menunjuk Rina. Kamu yang suruh buang ibu.
Kamu bilang dia beban. Lihat. Lihat apa yang dia simpan buat anakmu. Dia mati kelaparan demi permen ini. Kamu pembunuh, Rina. Kita pembunuh. Agus menerjang Rina, mencekik leher istrinya sendiri di depan polisi. Petugas buru-buru memisahkan mereka. Ruangan itu kacau balau. Epilog. 3 tahun kemudian. Kasus anak buang ibu di hutan menjadi berita nasional yang menggemparkan Indonesia. Wajah Agus dan Rina terpampang di semua koran dan TV dengan judul "Anak Durhaka". Netizen mengutuk mereka habis-habisan. Hukuman sosial lebih kejam daripada hukuman penjara. Rina dipecat dari pekerjaannya. Teman-teman arisannya membuangnya seperti sampah. Bisnis online-nya bangkrut. Ia jatuh miskin, dikejar utang, dan akhirnya mendekam di penjara wanita karena kasus penipuan demi menutupi hutang. Di penjara, ia sering dipukuli oleh narapidana lain yang membenci anak durhaka. Wajah cantiknya kini penuh bekas luka. Agus tidak di penjara. Ia berakhir di tempat yang lebih buruk, rumah sakit jiwa. Di sebuah bangsal isolasi yang sepi, seorang pria kurus kering dengan rambut berantakan duduk di pojok ruangan. Tatapannya kosong. Tangannya terus-menerus melakukan gerakan aneh, seolah sedang menyetir mobil. Lalu, ia akan berhenti, menoleh ke belakang, dan melambaikan tangan sambil tersenyum menyedihkan. "Dah, Ibu. Tunggu sebentar ya. Agus cari parkir." Kemudian wajahnya akan berubah menjadi ketakutan luar biasa. Ia akan menangis, meraung, dan mencari-cari sesuatu di sakunya. "Permen. Mana permen Bagas? Ibu lapar." "Jangan makan permennya, Bu. Makan Agus saja. Makan Agus saja." Setiap malam Jumat Kliwon, perawat sering mendengar Agus menyanyikan lagu Tak Lelo-Lelo Ledung dengan suara parau, sambil mengayun-ayunkan bantal guling yang ia anggap sebagai mayat ibunya. "Anakku sing bagus rupane. Besuk gede dadi wong kang luhur." Lagu itu bukan lagi doa. Lagu itu adalah kutukan abadi yang mengikat jiwanya sampai ia mati. Sementara itu, makam Ibu Sumiati di pemakaman umum yang sepi, selalu bersih. Bukan dikunjungi oleh Agus atau Rina, tapi oleh orang-orang tak dikenal yang tersentuh kisahnya. Di nisan itu, sering ada yang menaruh bunga dan sebungkus permen. Namun, tidak ada doa, tidak ada bunga, dan tidak ada air mata yang bisa memutar balik waktu. Nasi sudah menjadi bubur. Surga yang dibuang tidak akan pernah bisa kembali. Pesan untuk penonton. Sahabat, tataplah wajah ibumu saat ini. Lihatlah kerutan di matanya, lihatlah tangannya yang mulai kasar. Itu adalah tangan yang pernah menahan lapar demi perutmu kenyang. Jangan menunggu sampai mereka menjadi tanah. Jangan menunggu sampai hanya tinggal batu nisan yang bisa kau peluk. Karena sesungguhnya, penyesalan adalah satu-satunya tamu yang selalu datang terlambat, dan ia tidak pernah membawa obat.